Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amainah Herunisa, kelas 11 IPA 2 dari SMA IT Rodatul Jannah. Pada video ini, saya akan menginterpretasikan suatu naskah lakon dengan tema penyesalan. Dari yang saya lihat, naskah ini menceritakan tentang orang-orang kaya yang memiliki sifat sombong dan juga suka membeda-bedakan orang-orang yang miskin dan bahkan menghina-hina mereka. Lalu, dan akhirnya pada akhir cerita, mereka pun mendapatkan balasannya, yaitu mereka jatuh miskin dan juga mendapatkan musibah. Nah, akhirnya mereka pun merasakan penyesalan. Yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa tokoh-tokoh dan watak-watak mereka di sini. Yang pertama itu ada Lucy, tokoh utama dari cerita ini. Nah, menurut saya si Lucy ini wataknya itu dia sederhana, hemat, dan juga berani. Bisa dibilang dia membela apa yang benar menurut dia. Tadi itu Lucy orang kaya. Lalu yang kedua ada Ikal. Jadi Ikal ini merupakan sahabatnya Lucy, dan di sini dia tuh merupakan orang miskin ya. Dan di sini dia tuh kalau menurut saya dari yang saya lihat wataknya itu dia sangat pemaaf. Lalu di sini ada mamah sama papahnya Lucy. Mama papahnya Lucy. Mama papahnya Lucy itu menurut saya tokohnya dia tuh lebih ke boros dan juga intoleransi. Lalu di sini ada Gisela sama Joe, yaitu teman kelasnya Lucy sama Ikal juga. Nah, tapi mereka itu di sini sifatnya itu sombong dan mereka juga suka menghina orang, intoleran juga sama seperti orang. Yang pertama, prolognya. Diceritakan bahwa ada sebuah keluarga yang kaya raya, namun mereka suka menghamburkan uang mereka. Dan tetapi anak dari keluarga ini, yaitu Lucy, sangat berkebalikan dengan orang tuanya, di mana dia suka menasihati orang tuanya agar tidak boros dan tidak menghambur-hamburkan uang, serta juga menyarankan mereka untuk menabung dan juga hidup hemat. Orang tuanya ini tidak memperbolehkan si Lucy untuk berteman dengan sahabatnya Ikal, karena sahabatnya Ikal ini merupakan orang yang miskin. Lalu pandangan saya terhadap prolog atau pembukaan dari naskah ini, yaitu jika dilihat dari prolognya saja, prolog ini sudah sangat baik karena dia itu singkat, padat, dan jelas. Jadi dia menceritakan tokoh-tokohnya dan juga kayak apa masalah mereka, siapa sih mereka sebenarnya, dan itu sudah cukup jelas. Namun kalau dilihat dari keseluruhan dari ceritanya atau naskahnya, ini tuh masih banyak yang menurut saya itu kurang, karena ketika pas saya baca selanjutnya, itu tuh banyak sekali yang belum ataupun kurang dijelaskan di pembukaannya, dan terkadang membuat saya bingung. Lalu yang kedua ialah dialognya ataupun inti cerita. Jadi dialognya ini dimulai ketika mamahnya Lucy itu sedang ngobrol sama papahnya, bahwa mamahnya itu bilang bahwa dia tuh pengen beli barang-barang yang mewah gitu. Nah, habis itu Lucy tuh dengar nih percakapan orang tuanya, terus tuh dia bilang ke mamahnya, "Mah, ngapain sih beli barang-barang mewah? Padahal kan kemarin mama baru beli barang mewah. Mending kita nabung aja gitu kan." Setelah itu mamahnya tuh malah marah-marah ke Lucy-nya. "Ngapain sih gitu kan kita nabung-nabung? Orang kita udah kaya juga, nggak perlu nabung-nabung gitu kan, kayak orang kaya nggak perlu nabung gitu." Nah, terus Lucy-nya tuh kan akhirnya ya udah gitu kan, kayak saya kan cuma ngasih tahu gitu. Ya udah, akhirnya dia masuk kamar. Terus udah besok harinya dia tuh punya ada kerja kelompok buat tugas sekolah gitu ya. Dia tuh sekelompoknya sama si Ikal. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Ikal ini sahabatnya Lucy yang miskin. Lalu ada Joe sama Gisela. Nah, Joe sama Gisela ini orang-orang kaya nih. Situ mereka kerja kelompok di rumahnya Lucy. Berapa lama kerja kelompok, Lucy tuh lihat bahwa si Gisela sama Joe ini gak apa-ngapain gitu. Mereka tuh malah main-main sama ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol aja, males-malesan gitu kan. Nah, lalu akhirnya Lucy ini nasihatin sama marah-marahin si Joe sama Gisela ini. Kalian jangan ngobrol-ngobrol aja dong, bantuin juga gitu, jangan males-malesan dari tadi gitu kan, kayak terus kan kayak dia itu agak marah gitu tuh si Lucy-nya. Nah, di sini tuh saya kalau misalnya ngelihat ini dari tadi kan Lucy itu suka kayak nasihatin orang tuanya, dia nasihatin temennya bahwa kayak jangan ngelakuin ini nggak baik gitu loh. Menurut saya ini tuh juga merupakan hal yang berani gitu, karena nggak semua orang bisa ataupun berani nasihatin orang, karena mungkin takut dimarahin balik sama orangnya, ataupun takut
malah di-judge gitu kan, kayak kamu sok baik gitu, kamu sok baik, sok tahu gitu-gitu kan. Kalau biasanya orang yang nasihatin suka gituin kan. Nah, tapi Lucy ini nggak takut akan hal-hal ini, dan dia tuh tetap berani mengungkapkan pendapat dan apa yang dia pikir itu baik. Nah, lalu lanjut ke cerita, mamahnya Lucy itu ngeliat nih di sini bahwa Lucy itu suka main sama si Cal yang anak miskin itu. Akhirnya besoknya mamahnya itu manggil Lucy. Lucy, kan mama udah bilang gitu, kamu jangan main-main lagi sama anak-anak miskin, kamu gak usah jangan temenan lagi sama Ikal gitu tuh, dibilangin gitu ke Lucy-nya. Lalu nih Lucy-nya itu kalau marah-marah ngomong kayak, mama manggil aku kesini cuma buat bilangin itu, kayak mama ngapain sih gitu kan kayak. Nah terus di sini papahnya juga ikut-ikutan sama mamahnya kayak ngebilangin, jangan main-main sama miskin, mereka tuh jahat, emang kamu ngapain sih temenan sama anak miskin gitu tuh. Orang tuanya tuh bilang-bilang gitu kan. Di sini terlihat gitu ya bahwa di pandangan saya tuh orang tua ini sangat intoleran gitu. Dan juga sebisa saya bilang mereka tuh punya kayak persepsi gitu ya terhadap orang miskin. Soalnya di sini kan mereka bilang orang-orang miskin tuh jahat, apa kayak dia tuh jahat gitu. Padahal kan ya walaupun memang salah satu faktor kejahatan tuh bisa karena kemiskinan, tapi menurut saya itu tidak baik untuk mengelompokkan bahwa orang miskin tuh jahat gitu. Dan di sini menurut saya di sini sangat orang tua yang Lucy itu sangat-sangat tidak intoleran gitu. Lalu lanjut ke akhirnya tuh Lucy-nya itu marah balik ke orang tuanya gitu, kayak enggak mau gitu kan, kayak mama sama papa cuman tahu orang apa dari miskin sama kayaknya aja. Kayak kira nih ya, Lucy itu nggak bakal nurutin kata orang tuanya dan bakal kayak temenan aja sama Ikal gitu. Itu yang saya kira ya, itu yang saya kira. Tapi ternyata di sini Lucy itu malah justru ngikutin kata orang tuanya gitu. Dan ini saya tuh pas saya baca itu menurut saya ini sangat membingungkan, karena selama ini Lucy itu karakternya dia tuh kayak berani kayak mengungkapkan pendapat dia dan melakukan yang menurut dia benar gitu. Kalau yang menurut dia salah dia nggak bakal ngikutin kata orang. Itu kayak yang saya lihat dari Lucy tuh gitu. Jadi saya pikir Lucy itu nggak bakal nurutin orang tuanya gitu. Nah kayak saya juga sebenarnya agak bingung di bagian sini ya. Lalu setelah itu diceritakan nih bahwa Lucy itu terpaksa tidak main lagi dengan Ikal. Nah lalu tuh akhirnya di sekolah dia tuh datang ke Jo sama Gisela nih buat main. Aku boleh main sama kalian gak gitu? Jo sama Gisela ya. Kata Gisela, lah tumben kok kamu main sama kita? Kan biasanya aku main sama Ikal gitu. Dia bilang gitu kan si Giselanya kalau nggak salah. Lalu Lucy itu kayak iya aku sekarang udah nggak mau deket lagi sama Ikal gitu. Nah kalau menurut saya Lucy itu walaupun terpaksa gitu, dia tuh harusnya kayak bilang aja gitu tuh. Harusnya paling enggak kalau misalnya dia mau nurutin kata orang tuanya, dia tuh bilang aja ke Ikal gitu, bilang kayak maaf ya aku nggak bisa temenan lagi sama kamu, atau kayak orang tua aku bilang nggak boleh lagi temenan sama kamu. Menurut aku sih seharusnya tuh Lucy tuh berbuat seperti itu gitu di situasi ini. Akhirnya itu Ikalnya sedih tuh, akhirnya ngedatengin si Lucy yang lagi sama Jo sama Gisela. Terus tuh si Jo sama Gisela nih lihat sama Ikal nih, terus langsung gak suka sama Ikal gitu. Mereka tuh langsung hina-hina si Ikal kayak hal-hal yang tidak baik gitu ya dia diucapkan sama Gisela sama Jo. Terus kan akhirnya si Ikalnya pergi aja. Tiba-tiba keesokan harinya itu si Lucy dapat kabar bahwa orang tuanya itu perusahaannya bangkrut gitu, dan akhirnya mereka pun jatuh miskin dan kayak mereka ngontrak di rumah yang kecil. Terus menurut saya di sini itu konfliknya ini terlalu datang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba bangkrut sih gitu. Kayak dari mana bangkrutnya, kayak kenapa bisa bangkrut gitu tuh. Dan akhirnya mereka tuh kayak nggak ngejelasin gitu kenapa ini bangkrut. Lanjut cerita, akhirnya mereka ya jatuh miskin gitu. Akhirnya nyadar kan, terus kayak nyesel kayak kenapa selama ini kita tuh nggak nabung, kenapa kita ngeledek-ledekin orang miskin. Setelah akhirnya orang tuanya Lucy itu minta Lucy buat nyampein permintaan maafnya ke Ikal gitu. Setelah ini, jadi si Ikal itu lagi pulang, lagi jalan, melihat rumah Jo itu lagi kebakaran. Nah lagi-lagi nih ya, menurut saya konfliknya tuh tiba-tiba banget gitu. Tiba-tiba rumah Jo kebakaran gitu. Si Ikal ini lari tuh ke rumah Lucy, kayak rumah Gisela juga, kayak akhirnya mereka semua lari ke rumah Jo. Si Jo-nya tuh lihat tuh kayak, kalian ngapain kesini? Kalian mau ngeledek-ledekin aku gitu ya? Mau ngeledekin aku, sekarang aku kebakaran rumahnya. Terus tuh akhirnya, enggak kok, kami cuma khawatir sama kamu gitu kan katanya. Nah, pandangan saya terhadap dialognya itu yang tadi itu bahwa di sini tuh konfliknya itu dia terlalu tiba-tiba gitu. Bisa dibilang flow story-nya tuh, flow ceritanya kurang flow, kurang enak gitu kalau menurut saya. Banyak hal-hal yang nggak dijelasin, apa bangkrutnya dan kayak apakah mereka punya hutang itu sama sekarang tidak dijelaskan. Tapi menurut saya konfliknya itu cukup menarik, namun mungkin lebih baik diceritakan lebih detail lagi sehingga tidak terasa tiba-tiba dan random
konflik. Epilognya itu kayak mereka tuh menyesal gitu, si Jo sama Giselle tuh menyesal kayak selama ini udah ngeledek-ledekin, terus tuh akhirnya kena musibah juga kan gitu, akhirnya kena musibah. Dan terus tuh akhirnya kayak mereka tuh minta maaf ke Lucy sama Ikal gitu ya, karena udah ngeledek-ledekin mereka, udah hina mereka. Ditanya selesai gitu. Sebenarnya epilognya itu sebenarnya akhir ceritanya bagus, semuanya masalahnya terselesaikan. Namun semuanya terasa cepat, kurang ngeflow. Jadi secara keseluruhan, menurut saya naskah ini dia kalau secara keseluruhan sudah baik, mengangkat tema yang bagus. Lalu dia juga kalau misalnya dibilang plotnya itu, ceritanya itu menarik, namun alurnya terutama itu banyak yang menurut saya bisa diperbaiki. Kalau bahasa itu dia sudah bagus. Lalu tokohnya menurut saya ini tokohnya bagus-bagus ya, mencerminkan berbagai sifat. Yang terakhir, pesan moral yang saya dapatkan dari cerita ini, yang pertama dan yang menurut saya paling utama itu ialah kita harus dapat bertoleransi dan juga menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Kita tidak boleh gitu menjatuh-jatuhkan orang lain, tidak boleh menghina orang lain yang berbeda dari kita, karena pada akhirnya kita itu sama, kita hanya semua itu hanya manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lalu yang kedua, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pastinya akan dibalas. Jadi kita kalau misalnya ingin mendapatkan hal yang baik, maka kita berbuat yang baiklah kepada orang lain juga, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita itu harus selalu bersyukur dan juga jangan takabur gitu. Kalau misalnya kita mendapatkan hal yang baik gitu, ataupun dapat suatu rezeki gitu, kita tuh harus selalu bersyukur, karena insya Allah dengan bersyukur itu kita akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Dan juga jangan takabur nih, karena justru takabur ini yang akan menjatuhkan kita. Dan yang terakhir adalah kita itu harus selalu memaafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahan orang lain terhadap kita. Jangan menyimpan dendam di hati kita, karena justru menyimpan dendam itu akan membuat hati kita justru tambah berat dan tambah sakit. Jadi lebih baik kita memaafkan kesalahan orang lain. Cukup sekian interpretasi naskah lakon saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.